Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dwi Ari di sini. Kemarin kita telah menerangkan tentang perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini sangat banyak terjadi antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Hal ini dikarenakan adanya globalisasi informasi, ekonomi, transportasi, sehingga meningkatkan mobilitas manusia untuk migrasi dari satu negara ke negara lain, sehingga memungkinkan terjadinya pertemuan dan komunikasi antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, dan timbullah perkawinan campuran. Dari perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap istri, terhadap perkawinan, juga terhadap anak. Kali ini Ibu akan membahas tentang akibat perkawinan campuran terhadap anak. Terhadap anak di sini maka menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak, khususnya status hukum anak mengenai kewarganegaraan terhadap anak. Nah, kewarganegaraan di Indonesia di sini dinilai lebih memperhatikan azas-azas kewarganegaraan umum, dan di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama adalah azas-azas kewarganegaraan. Yang pertama adalah azas ius soli. Nah, apa yang dimaksud dengan ius soli? Ius soli adalah azas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran. Itu yang dimaksud dengan ius soli. Yang selanjutnya yaitu ius sanguinis. Ius sanguinis adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Yang ketiga adalah azas kewarganegaraan tunggal. Yang keempat adalah azas kewarganegaraan ganda. Azas kewarganegaraan ganda ini khusus bagi anak dari perkawinan campuran. Selanjutnya, tentang kewarganegaraan ganda ini diperkuat dengan aturan yang terdapat di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di sini menerangkan bahwa bagi anak hasil dari perkawinan campuran, dia akan memperoleh kewarganegaraan ganda sampai anak itu berusia 18 tahun. Setelah itu anak harus memilih salah satu kewarganegaraan. Selanjutnya adalah diperkuat lagi dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu apabila terjadi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan ayah atau ibunya sesuai ketentuan yang berlaku. Oke. Dari sini jelas bahwa anak hasil dari perkawinan campuran dia akan memperoleh kewarganegaraan ganda. Kebijakan ini dikarenakan untuk menghindari risiko agar anak hasil perkawinan campuran dari seorang perempuan Indonesia itu agar tidak menjadi apatrid atau tanpa kewarganegaraan.
Nah, untuk menjadi warga negara Indonesia sendiri, negara Indonesia juga telah mempunyai aturan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Di sini terdapat di dalam beberapa pasal. Yang pertama adalah bisa menjadi warga negara Indonesia apabila anak lahir dari perkawinan seorang pria warga negara Indonesia dan wanita warga negara asing. Yang kedua adalah anak yang lahir dari pria warga negara asing dan seorang wanita warga negara Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 4 huruf D. Jadi di sini adalah prianya warga negara asing dan wanitanya warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah kalau yang pertama itu prianya warga negara Indonesia dan dengan wanita warga negara asing. Kalau yang kedua adalah prianya warga negara asing dengan seorang wanita warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah yang bisa menjadi warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan antara wanita warga negara Indonesia dan pria tanpa kewarganegaraan atau negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan. Hal ini terdapat dalam pasal 4 huruf E. Selanjutnya, anak yang bisa menjadi warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing dan diakui ayah warga negara Indonesia, dan pengakuan ini sebelum anak berusia 18 tahun atau belum menikah. Selanjutnya adalah yang bisa menjadi warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak punya kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Kemudian yang bisa menjadi warga negara Indonesia adalah apabila anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin dan diakui secara sah oleh ayahnya berkewarganegaraan asing. Jadi di sini jelas sekali bahwa kebijakan ini dilakukan untuk melindungi anak-anak dari perempuan warga negara Indonesia agar dia mempunyai kewarganegaraan. Demikian penjelasan Ibu kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi untuk topik-topik